Merajalela, aksi kriminalitas di kota-kota besar diantaranya pencopetan punya modus berbeda. Jika biasanya pelaku kejahatan incar kesunyian, copet justru berbaur dalam keriuhan. Berkamuflase layaknya warga biasa, namun faktanya tipu muslihat itu terus jadi jurus pelaku tak terlihat, utamanya bagi para korbannya. Kerap jadi masalah di kota-kota besar. Fenomena kejahatan diantaranya copet yang kian merebak di perkotaan. Ibarat bayang-bayang, keberadaan mereka tak bisa disangkal. Kota besar jadi tempat banyak orang melabuhkan harapan. Yang tak beruntung juga minim keahlian. Akhirnya mencari jalan pintas, mencari penghasilan lewat aksi kriminalitas. Beraksi justru dalam keramaian. Salah satunya transportasi umum jadi tempat ideal karena banyak diantaranya terburu-buru saat naik dan turun. Pikiran terpecah antara pekerjaan dan rumah. Akibatnya hilang kewaspadaan. Pencopet mengincar orang-orang yang lengah. Mencari peluang di antara penumpang yang sembrono menaruh barang-barang berharga. Jadi incaran pencopet dan komplotannya. Orang-orang baru, gerak-geriknya seolah mudah dibaca. Dianggap juga tak tahu bagaimana modus mereka. Waktu itu sih saya naik Transum, TJ, dan waktu saya naik tuh posisi nggak rame tapi nggak berdesak-desakan banget karena semua kursi tuh penuh dan yang berdiri bisa terhitung. Saya berdiri, tas saya di belakang. Dan waktu itu resletingnya masih nutup ya. Di lift tuh kayak sesak gitu loh, rame gitu. Terus saya tuh kayak terdorong. Maksudnya kayak ada yang ngedorong, entah itu ngepepet atau enggak, pokoknya pada saat situasi itu rame. Saya tuh di lift berada di nggak belakang, di tengah-tengah. Kalau nggak salah soalnya depan saya masih ada orang dan belakang saya masih ada orang. Bener-bener nggak sadar, tas saya di belakang, terus resletingnya udah kebuka. Itu pas udah keluar lift, terus di jalan BPJS tuh ada yang bilang, Mbak itu tasnya ngebuka gitu. Nah saya langsung berhenti, langsung ngecek HP saya yang hilang. Makin hari aksi mereka pun beradaptasi. Tak lagi sendiri saat beraksi. Membentuk komplotan agar makin lihai saat eksekusi ataupun kepergok calon korbannya. Begitupun saat berpenampilan. Mencoba tak terlihat dan tak dicurigai. Tampilan mereka rapih layaknya pekerja pada umumnya. Dan nggak nyangka banget sih Mas, karena pertama di lingkungan yang proper, maksudnya di lingkungan yang bukan marak copet, bukan di pasar, tapi di lingkungan kerja, orang-orang yang membersamai saya di Transum ataupun di lift juga orang-orangnya proper gitu, jadi rapi ya kayak orang mau kerja biasa gitu. Jadi sama sekali nggak ada rasa cemas atau sama sekali nggak ada pikiran negatif ya, safety aja, aman gitu. Disebut warga lainnya. Kasus pencopetan makin marak dan makin tak terlihat modus-modus mereka. Untungnya belum pernah, tapi ada saudara tuh pernah naik angkutan umum gitu. Dia lagi kecolongan aja, lagi tidur. Tiba-tiba pas bangun tuh tasnya robek gitu. Jadi nggak nyadar semua barangnya diambil gitu. Kalau saya sih selalu bawa satu tas yang bisa digenggam ke depan gini. Jadi setiap ke KRL, ke angkutan, siap langsung genggam begini aja gitu. Hampir setiap hari, karena menurut aku kalau naik Transum itu kan untuk dari segi harga lebih ekonomis. Nah, tapi aku juga terkadang ngerasa di Transum itu belum safe sih, karena masih sering ada peristiwa kecolongan, kemalingan, dan lain sebagainya. Transportasi umum faktanya sangat dibutuhkan. Namun masih dianggap tak aman dan jadi sebuah dilema perkotaan yang nyata. Yang namanya faktor berdesak-desakan itu adalah memang area yang paling bagus untuk melakukan kejahatan. Karena apa? Kelengahan orang sangat-sangat tidak terjamin. Nah, gestur orang itulah yang menjadi pelajaran pertama oleh para pelaku kejahatan. Gestur misalnya yang suka celingak-celinguk, yang suka terus bengang-bengong, yang juga takut sana takut sini.
Nah itu dia, wah ini orang baru nih, baru datang nih jangan-jangan gitu kan. Nah itu di sasaran empuk. Di satu sisi, transportasi publik krusial untuk mengurangi kemacetan, emisi karbon, dan biaya. Namun di sisi lain, isu keamanan masih menjadi hambatan. Di situ kan kita melihat bahwa transportasi umum kita itu belum maksimal keamanannya, ya kan? Misalnya tidak ada CCTV, ya gimana dia udah mempelajari, para pelaku itu kan sebelum melakukan tindakan dia sudah mengevaluasi, lihat dulu nih. Nah berarti nanti di transportasi yang lain juga perlu ada yang namanya CCTV. Nah paling tidak itu adalah tindakan pencegahan yang paling duluan lah yang harus disediakan oleh pemerintah. Copet jadi fenomena kompleks perkotaan yang dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan keamanan yang kurang. Pencegahan jadi hal dasar. Di antaranya tak jadi incaran dengan menyimpan barang berharga tanpa terlihat pelaku kejahatan. Tim Liputan melaporkan.